Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil azim wal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya aksan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Al-ayah mabadu. Sebelumnya saya sapa dulu ini di grup. Eh, Selamat sore. Ini ada Mas Momon, Mas Oto, ada Mas Alwi, ada Mas Doni. Ini ada Ustadz Doni Riwayanto yang lagi menikmati istirahatnya ya pasca sakit kemarin. Semoga Ustadz Doni segera pulih kembali dan bisa nanti melanjutkan materi-materi eh, yang sudah disusun untuk kajian pada kajian rutin Kamis sore. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di forum ini. Jadi saya mengucapkan salam kenal terutama kepada para peserta. Dalam hal ini yang sudah hadir di sini sudah ada Mas Alwi. Kalau boleh tahu Mas Alwi ini dari mana ini? Baik, ya Mas Alwi, apa kabar? Ya, Alfi ya, alhamdulillah. Mal Ya, Alfi ya. ya saya dari Purwakarta, Ustaz. Oh, dari Purwakarta. Seminggu yang lalu saya dari Purwakarta itu ngisi pelatihan di sana. Tapi saya lupa daerahnya mana ya. Dekat ini Bendungan itu ya. Daerah dekat Oh, Bendungan. Bendungan Jatiluhur kayaknya atau di Ya, Cirata. oke. Baik, Mas Momon izin share materi bisa? Oh, nggih, Pak. Nggih, kula buka. Ya, coba ya. Saya nyoba aja sih ini. Nggih. Saya jadikan host dulu, Pak, nggih. Oke. Oke, saya nyoba screen share screen ya. Nampak Mas Momon? Oh, nampak, Pak? Oke. Nampak? Nggih. Baik, ini uji coba share screen ya. Eh di gambar ini saya menampilkan mandi lumpur. Eh ini hanya sekedar ilustrasi. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan aja sih. Pertanyaannya sederhana, bisa nggak ya bisakah kita tetap bersih mandi di dalam kolam lumpur? Nah ini benar-benar ada permainan yang sangat asik sekali yaitu anak-anak lagi mandi lumpur. Ya, ya kalau boleh dijawab ya mustahil ya. Tidak mungkin orang mandi lumpur itu kemudian bisa bersih, gitu ya. Bahkan kita dekat-dekat kolam lumpur aja pasti kecipratan itu. Ya, misalnya kita pakai baju bersih gitu ya mendekati orang-orang yang sedang bermain lumpur itu, kita ada di dekatnya, di sekitarnya itu kadang nggak ikut mandi saja, ikut keciprat kotorannya. Ya, inilah logika kolam lumpur ya. Siapapun orang yang terjun ke kolam ini, misalnya dia dalam kondisi bersih, kemudian dia terjun di kolam ini, maka dengan sengaja atau tidak, ya terpaksa atau sukarela, dia akan ikut ya kena lumpurnya, ya ikut kena kotoran lumpur itu. Kenapa? Karena memang lingkungannya penuh dengan lumpur. Makanya siapapun yang hadir di situ, misalnya orang yang bersih gitu ya, mandi di sini akan kena lumpur. Begitu juga ketika
saya hadirkan ya. Nah ini kebalikannya. Ini kebalikannya, ada kolam yang sangat bersih dan jernih. Ya, sangat bersih dan jernih. Kira-kira ya, bisa nggak orang yang kotor itu membawa banyak kotoran, terus hadir di kolam ini kemudian menjadi bersih? Jadi logika kolam bersih ini adalah lingkungan di mana orang yang tadinya penuh dengan kekotoran, jika dia hadir di lingkungan yang bersih, maka cepat atau lambat, apa apa itu dia sukarela atau terpaksa, karena lingkungan ini memang sudah tercipta dengan bersih, maka cepat atau lambat orang itu akan bisa menjadi bersih di dalam lingkungan yang bersih. Ini logika kolam kotor dan kolam bersih. Nah, makanya seharusnya lah ya kita itu menjadikan kolam bersih adalah sebagai poros amal. Jadi sekali lagi, kolam bersih ini marilah kita jadikan circle, kita jadikan lingkaran di mana aktivitas kita kesehariannya itu adalah di kolam yang bersih, bukan di kolam yang kotor. Karena logikanya tadi, kalau kita bergaul di kolam kotor, maka mau nggak mau kita akan menjadi kotor oleh lingkungan tadi. Begitu juga sebaliknya, di saat kita memilih kolam yang bersih sebagai aktivitas keseharian kita, anggap aja seperti poros kehidupan kita gitu ya, poros kehidupan kita jadikan kolam ini sebagai kolam yang bersih, maka kita akan hidup dalam keseharian itu di dalam sistem lingkungan yang bersih. Contoh misalnya dalam hal bergaul. Di saat kita memilih teman-teman yang berada di lingkungan kolam yang bersih, maka pergaulan kita paling tidak terjaga. Ya, terjaga oleh lingkungan itu sehingga kita ketika mau berkotor-kotor, maka lingkungan itulah yang akan memaksa kita untuk menjaga kebersihan itu. Ya. Jadi kita akan dipaksa oleh sistem lingkungan untuk mengikutinya. Itu logikanya ya. Begitu juga dalam hal berbisnis, ya. Berbisnis dalam menjalani kehidupan, bermuamalah, mencari maisah gitu ya, mencari rizki, mencari penghidupan, maka seyogyanya ya titik awal yang kita tuju adalah lingkungan bersih di dalam berbisnis. Sehingga ketika kita mau berbisnis di lahan atau di bidang yang kotor, maka dengan sendirinya ya kolam itu akan menolak dan kolam itu akan mengarahkan kepada bisnis-bisnis yang sifatnya bersih. Termasuk bekerja ya. Di saat kita mau bekerja di dalam lingkungan yang bisnis yang bersih, maka kita akan juga diarahkan ya, diberikan informasi, diberikan pandangan bagaimana seyogyanya kita milih pekerjaan itu adalah di lingkungan yang bersih. Termasuk bermasyarakat gitu ya. Di dalam hal bermasyarakat, idealnya kita itu berpegang dan memperjuangkan dan ikut andil di dalam membentuk lingkungan masyarakat yang bersih. Karena dengan tatanan masyarakat yang bersih itu, maka di dalam lingkungan itu akan tercipta keharmonisan bermasyarakat yang baik. Nah, makanya di dalam bermasyarakat pun kita harus menciptakan lingkungan kita itu seperti kolam yang bersih. Sehingga kalau ada kekotoran ikut masuk di dalamnya, maka dengan sendirinya rame-rame akan ditolak.
rame-rame akan dibersihkan. Ya, contoh misalnya Jogja ya. Jogja ini kan kota pendidikan, kota pelajar. Ya, sebagian besar orang di dalam kota itu sebagian adalah pendatang untuk mencari ilmu, menuntut pendidikan, ya sekolah, kuliah, bekerja, kadang ada yang sampai menetap, kemudian ada yang juga kembali pulang setelah misi utamanya itu terlaksana. Nah, biasanya masing-masing pendatang itu membawa tradisi, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan di daerahnya atau kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di tempat sebelumnya. Oleh karena itu, terkadang justru di tempat seperti inilah pengaruh lingkungan itu sangat kuat sekali, gitu ya. Makanya banyak kekhawatiran orang tua yang mengkuliahkan anaknya, menyekolahkan anaknya di Jogja itu nanti salah satunya adalah salah pergaulan, ya, salah bergaul. Makanya ini kemudian banyak yang menangkap sebagai peluang, ya, sebagai peluang ada di lingkungan kampus saya, di lingkungan ISI Jogja itu ada yang kemudian menangkap ini apa ya membentuk apa asrama atau kos-kosan gitu dilabeli apa ya yang nuansanya agamis ya misalnya ada eh, asrama muslimah nah gitu dan ternyata ini menjadi marketing dan menjadi pasar yang bagus. Dan ini yang sangat berminat adalah orang-orang tua yang pengen anaknya tetap terjaga ketika kuliah di Jogja. Jadi malah di tengah apa ya, di tengah tuntutan agar kos-kosan itu kadang ya bebas gitu ya, laki-laki perempuan boleh berbaur gitu ya. Bahkan kadang ada masyarakat yang longgar di dalam memberikan aturan di dalam kos-kosannya dalam rangka agar tetap laku semua kamarnya laris gitu. Justru ada yang mencoba untuk berprinsip menjaga apa ya lingkungannya itu bagus, malah juga itu jadi marketing tersendiri gitu ya. Bagi orang-orang tua malah senang sekali ya, orang-orang tua itu senang sekali ketika ada kos-kosan kok aturannya lumayan ketat gitu ya. Ya salah satunya nggak boleh membawa apa ya lawan jenis itu nggak boleh di kamar itu pokoknya aturannya rigid gitu loh ya. Nah ternyata apa ya kolam yang bersih ini sebenarnya sangat diminati ya sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat agar apa agar ya generasinya anak-anaknya itu tetap terjaga. Nah ini contoh saja ya bagaimana di dalam hal bergaul bermasyarakat itu menciptakan sistem dan lingkungan yang bersih itu perlu ya. Nah, itu contoh saja ya, teman-teman sekalian. Ini sebagai prolog dari saya. Nah, lingkungan yang saya sebut sebagai kolam bersih tadi itu harapannya adalah ya komunitas ini, HOT ini ya. HOT ini yang membuka forum kajian tiap Kamis sore ini harapannya itu menjadi salah satu kolam bersih itu. Ya, menjadi kolam bersih bagi seniman, bagi orang yang apa, bagi orang yang menghendaki apa ya kebenaran, menghendaki adanya jalan lurus, tetap bisa berkesenian, ya, tetap bisa memperjuangkan kehidupan yang baik gitu. Nah, harapannya HOT ini di dalam kajian sore ini salah satunya menjadi kolam itu, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang bersih, orang-orang yang lurus, orang-orang yang kemudian menghendaki dirinya dan orang lain serta lingkungan dan masyarakatnya itu menjadi ikut terwarnai gitu ya, dengan kolam bersih ini. Begitu mungkin pengantar saya sore hari ini, Mas Momon dan para kolega saya yang ada di Zoom maupun nanti yang akan mengikuti forum di sore hari ini. Baik,
Selanjutnya mungkin saya akan sedikit mengulang, ya, mungkin saya sedikit mengulang tentang materi yang Ustadz Doni sampaikan gitu ya. Mungkin dalam versi saya, ya, dalam versi saya. Izin share screen lagi ya. Semoga screen yang saya share bisa bagus dan bisa dibaca. Bisa nampak nggih, Mas Mumon? Tadi saya Ustadz Doni bilang materinya sampai kodok-kodar, tapi mungkin feedback sedikit gitu ya. Biar nanti materi kodok-kodar disampaikan langsung saja oleh Ustadz Doni pertemuan yang akan datang. Ngoten nggih? Jadi sebelum masuk bab akidah selanjutnya yaitu tentang apa ya, mengimani kodok dan kodar yang itu baik burunya datang dari Allah, maka saya pengen sekilas saja untuk penguatan di dalam materi tujuan hidup gitu ya. Baik, kalau ditanya apa tujuan apa hidup manusia, maka seperti yang dijelaskan Ustadz Doni kemarin, manusia butuh berpikir ya. Ya, untuk mencari kebenaran itu harus mikir. Mikir mencari jawaban yang pasti benar ya, bukan jawaban yang sifatnya apa relatif ya, tapi pasti. Jadi harus ada pasti benar. Nah, jawaban yang pasti benar itu misalkan gini, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ya, apakah untuk mencari makan? Ya, bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Karena kalau mencari makan berarti setiap hari kita hanya cari makan terus kayak ayam gitu. Tapi faktanya juga enggak, gitu ya. Kita kadang ada kalanya ya ngaji seperti ini, ya, ada kalanya ketemu teman nongkrong bareng-bareng gitu ya. Ada kalanya tidur kayak gitu. Atau yang kedua untuk mencari kekayaan agar bahagia, mencari fasilitas kebahagiaan berupa kekayaan. Tapi faktanya ada orang yang nyantai, nyaman, itu hidup di jalanan, yang penting bisa makan juga sudah bahagia. Ya, apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk menikah atau kawin? Ataukah untuk menjadi orang terkenal, konten kreator gitu ya? Setiap hari mencari membuat konten gitu ya, mencari hal-hal unik kemudian di-share gitu. Apakah itu tujuan hidup manusia? Apakah untuk menguasai dunia gitu ya? Nah, ini lagi gontok-gontokan pengen jadi penguasa hari ini ya. Ya, rebutan jualan kecap ya, dia yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin ya gitu. Apakah untuk hanya jadi penguasa? Ya, untuk memakmurkan dunia atau hanya untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta? Atau untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul dan membutuhkan jawaban yang pasti. Nah, kalau ini itu ditanyakan kepada manusia dan manusia suruh jawab, maka kesimpulannya satu ya, tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Yang ada adalah relatif. Karena kalau pertanyaan tentang kehidupan ini ditanyakan kepada manusia, maka jawabannya adalah relatif, ya, tergantung, gitu ya, bisa benar, bisa salah. Nah, oleh karena itu, bagaimana untuk mencari kebenaran yang pasti? Kemarin sudah diantarkan oleh Mas Doni.
Nah, sekali lagi, eh, jawaban yang benar harus dikembalikan kepada metode mencari kebenaran yang kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Doni, gitu ya, yaitu mencari kebenaran, yaitu mencari jawaban kebenaran di akidah yang pertama, yaitu berpikir tingkat satu kalau istilah Pak Soni. Nah, kemarin sudah disimpulkan bahwa pencipta itu pasti ada, gitu ya. Karena pulpen saja kalau saya bilang ada dengan sendirinya, otak sudah menolak akan kebenaran itu, ya. Apalagi manusia yang lebih kompleks pasti ada pencipta. Nah, pertanyaannya harus berubah, ya. Apa tujuan pencipta untuk menciptakan manusia? Ya, ketika kita sudah meyakini bahwa apa yang ada di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan, termasuk manusia, maka apa tujuan pencipta menciptakan manusia ini harus juga mendapatkan jawaban yang pasti. Nah, kemarin sudah dibahas juga ya. Nah, di dalam mencari kebenaran kemarin juga sudah dibahas gitu ya. Paling tidak ada 3 kemungkinan jawaban tujuan hidup manusia itu ya. Pertama, manusia akan mencari informasi kepada penciptanya langsung, dan itu sulit gitu ya. Karena faktanya kita ini diciptakan terbatas, nggak bisa berkomunikasi dengan penciptanya langsung. Terus yang kedua, pencipta memberikan informasi kepada manusia. Nah, ini mungkin yang lebih realistis ya, masuk akal. Jadi penciptalah yang memberikan sarana untuk informasi agar manusia itu tahu apa tujuan manusia hidup diciptakan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, pencipta ya hanya menciptakan aja, seperti menciptakan apa jam tangan ya, menciptakan arloji. Kalau yang sudah dibuat ya jam itu akan berputar sendiri. Artinya pencipta tidak akan memberikan informasi apa-apa untuk hidup di dunia karena yang diciptakan sudah hidup gitu ya. Nah, yang benar yang mana dari 3 kemungkinan ini ya? Yang benar adalah kemungkinan bahwa pencipta itu ya memberikan informasi ya. Jika memang tidak ada informasi, maka manusia bebas mengatur kehidupannya sendiri, gitu ya. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ateis, ya dia nggak percaya adanya Tuhan, maka otomatis dia akan mengatur hidupnya, mengatur dirinya sendiri, ya. Dan jika ada informasi, maka manusia harus membuktikan apakah benar informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Itu. Berarti di sini informasi yang diberikan pencipta kepada manusia itu adalah salah satunya adalah Al-Qur'an. Ya, maka di sini kita harus membuktikan tentang Al-Qur'an. Makanya kemudian kita lihat secara fakta Al-Qur'an itu seperti apa sih ya? Pertama, Al-Qur'an pasti ya kitab yang berbahasa Arab. Itu jelas. Nah, karena faktanya bahwa Al-Quran itu faktanya berbahasa Arab, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena berbahasa Arab, maka itu dikarang oleh bangsa Arab. Terus yang kedua, karena itu yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW, maka ada kemungkinan lain bahwa Al-Quran itu ya diciptakan oleh yang membawa, yaitu Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ya bisa jadi ini disadur atau dipelajari dari orang lain di luar Islam atau di luar Arab. Nah, kira-kira dari ketiganya ini yang benar yang mana? Nah, makanya kita butuh dalil. Ya, ketika dituduh bahwa Al-Quran itu karangan bangsa Arab, Al-Quran sendiri kemudian memberikan penjelasan.
Muhammad telah membuat Al-Quran itu, ya. Terus di dalam Al-Quran ditantang, katakanlah kalau memang demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi ketika Al-Quran sebagai sumber kebenaran ini diragukan, maka di dalam isinya pun menantang manusia untuk membuat semisal gitu ya. Dan itu banyak lagi ya, misalnya di dalam surat Hud, surat Yunus ya, juga tantangannya itu kemudian diturunkan gitu ya. Nah, dan di level ini pun Al-Quran sebenarnya ingin ya memberikan garansi bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Gitu ya. Nah, ketika ini tantangan ini disodorkan kepada bangsa Arab, hingga hari ini faktanya tidak ada ya yang semisal Al-Quran dibuat itu menyamai, itu nggak ada. Makanya dengan sendirinya akan gugur bahwa Al-Quran ini karangan bangsa Arab, gitu ya. Begitu juga ketika tuduhan Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, yang perlu kita ingat adalah Nabi Muhammad SAW ini adalah termasuk juga orang Arab. Tentunya ya ketika disodorkan ini kepada seluruh orang Arab, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW juga orang Arab, otomatis ya kemampuan itu pun juga nggak akan dimiliki karena nggak ada jejak rekam Nabi kita memiliki kemampuan menulis baca tulis Al-Quran dengan baik. Bahkan ketika ayat ini diterima kan Rasulullah dalam kondisi ummi gitu ya, tidak memiliki kemampuan, bahkan tidak memiliki ijazah yang itu mensertifikasi bahwa Rasulullah SAW pada saat itu memiliki kemampuan untuk menulis sekelas setara Al-Quran. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepada bangsa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang benerang. Nah ini sudah jelas gitu ya. Jadi dengan demikian ya gugurlah bahwa Al-Quran itu sebagai karangan bangsa Arab, bahkan karangan Muhammad, termasuk Nabi belajar kepada orang selain Arab itu sudah semakin mustahil ya, karena Al-Quran itu berupa bahasa Arab yang nyata gitu ya. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah dari pencipta ya. Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah, mukjizat Allah, dan itu benar adanya dan kebenarannya adalah mutlak ya. Sebagaimana kemudian di dalam apa ya ayat-ayat yang ada di dalamnya, baik yang gaib maupun yang nyata, baik itu Rasulullah pernah menjumpainya langsung ataupun belum, itu faktanya kemudian nyata. Misalnya di dalam surat Ar-Rahman dikatakan dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ya, nah ini salah satu foto di mana ya ada dua batas ya di dalam lautan itu, ada lautan yang berbatas gitu loh. Padahal menurut penelitian ini ya Rasulullah belum pernah ke laut ini gitu ya. Belum pernah diriwayatkan Rasulullah ke laut ini. Artinya apa? Di dalam Al-Qur'an itu adalah sumber informasi ya, wahyu, sumber apa ya, jalan hidup maupun sejarah-sejarah masa lalu.
Kesimpulannya, Al-Quran adalah satu-satunya informasi yang pasti benar. Ya, datang dari pencipta, ya. Satu contoh misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan masih banyak sekali ayat-ayat kalau kita bedah di dalam Al-Quran itu ya menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Selamat datang Mas Wicak. Mas Wicaksono Imam ini baru datang. Selamat datang, Mas. Jadi saya mengulas sedikit tentang apa ya? eh, Membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, ya Al-Quran itu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan karangan bangsa Arab, bukan karangan Muhammad, ya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga bukan dibuatkan orang lain dari bangsa selain Arab, gitu ya. Tapi Al-Quran ini adalah sumber informasi yang yang turun sebagai petunjuk, ya, sebagai pembeda, ya, dan sebagai peringatan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, jadi di sini di dalam surat Al-Hijr ini ayat 9 Allah memberikan garansi terjaganya isi kandungan Al-Quran. Dan terbukti hingga hari ini penganut agama kita yaitu Islam ini berlomba-lomba untuk salah satunya menghafal, ya, menjaga kemurnian Al-Quran itu. Dan ini Allah yang menjamin di dalam surat Al-Hijr. Jadi apa tujuan menciptakan manusia? Maka jawabannya cuma satu, yaitu kita harus membuka Al-Quran, ya, mencari informasi dari Al-Quran, kira-kira untuk apa manusia diciptakan di muka bumi ini. Baik, itu mungkin Mas Momon pengantar dari saya. Ya, semoga pengantar yang singkat ini. Ji, terima kasih Ustadz Arman Ji, yang telah memaparkan materinya di ngaji ini Pertemuan 4. Ya tadi udah membicarakan terkait dengan bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, atau ciptaan Allah itu, dan tadi juga sudah disampaikan beberapa bukti, ya, atau sebagai penguat itu. Salah satunya bahwasanya Allah itu akan menjaga Al-Quran, ya. Ya semuanya tidak akan berubah, kata-katanya bahkan hurufnya dan sebagainya itu tidak akan pernah berubah sampai nanti hari kiamat. Nah ini Ummul Quran udah berapa? Kalau Quran kan turunkan abad ke-6 kan. Sekarang udah abad ke-21 ya. Dan sedikit saja berubah maka akan ketahuan gitu. Itu salah satu bukti bahwasanya janji Allah itu benar-benar terbukti begitu. Dan ini berbeda dengan ayat lain atau Quran kitab lain begitu. Tidak hanya tahun, ya, hari ini pun berbeda-beda antara misalnya di negeri ini atau di negeri lain, itu berbeda artinya, maksudnya dan sebagainya. Dan makanya itu salah satu bukti atau sebagai penguat bahwasanya Quran itu benar-benar dari Sang Pencipta. Begitu. Dan di dalam Quran pun juga kita mengenal siapa Sang Pencipta. Termasuk tadi sudah disebut siapa untuk apa sampai kita menciptakan makhluk di bumi atau menciptakan alam semesta. Dia itu mungkin yang perlu saya garis bawahi dari yang
disampaikan Ustadz Aruman. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ini juga ada Bung atau Mas Mas Caksono. Beliau ini juga peserta aktif Rotat Ar. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, mungkin Mas Alfi, Mas Caksono, atau mungkin Mas Ot. Monggo, ada. Kalau ada sudah langsung mawon. Saya menunggu yang lain dulu. Nanti itu saya. Monggo, Mas Wicaksono, kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik. Aduh. Oh, ini Mas Alfi dulu tadi ya. Oh, enggak, Mas Alfi dulu. Mas Wicaksono angkat tangan Monggo. juga. Saya belakangan aja. Oh, nggih. Monggo Mas Alfi. Mas Wicak dulu nggak apa-apa deh. Saya belum kepikiran mau nanya soalnya. Oke. Ibu niki. Oke, monggo Mas Wicaksono. Ya sudah. Langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Alfi. Kamu ini tiba-tiba seperti vokalis Payung Teduh dulu ya. Jadi saya bilang apa ini Ustadz ya, Ustadz Aruman ya. Baik, terima kasih Ustadz Aruman atas materi yang disampaikan, dan juga terima kasih teruntuk Mas Momon yang senantiasa bersemangat dalam menjadi MC dan moderator dalam setiap ngaji ini yang berlangsung. Baik, saya ingin menanggapi mengenai materi-materi yang tadi disampaikan. Di sini saya mencoba untuk melihat secara sudut pandang normal ya, normal, dan juga saya kaitkan dengan isu-isu yang mungkin akhir-akhir ini sedang terjadi. Yang pertama adalah saya angkat isu ketika banyak beredar di di sosial media, baik itu di podcast ataupun di tempat-tempat umum seperti obrolan-obrolan umum, bahkan di ya yang cukup eksplisit adalah di podcast yang kemudian ada seorang yang menyampaikan bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran itu sebaiknya harus diamandemen atau direvisi. Bahkan itu muncul dari lisan seorang kafir. Dan di sini ya tentu saja bagi orang-orang, bagi Muslim sejati, kemudian Muslim yang sudah tahu, sudah ngaji, tentu bisa menjawab. Namun sayang sekali apabila hak jawab itu tidak digunakan secara baik. Kita tahu bahwa kita tentu saja punya prioritas dalam menggunakan sosial media kita, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk apa, untuk sekedar entertain atau untuk keperluan lain apapun. Nah, isu-isu seperti ini apabila tidak kemudian mendapatkan jawaban, kemudian ditanggapi dengan argumen yang cukup baik, terlebih lagi kalah popularitas, tentu hal ini menjadi hal-hal yang kemudian tidak baik, menjadi isu-isu yang kemudian bisa saja hal ini sebagai sebuah pembenaran bahwa memang Al-Quran menjadi tidak relevan. Ditambah lagi di sini yang cukup menyedihkan adalah hal yang populer terjadi adalah Al-Quran itu seolah-olah seperti sebuah kitab suci yang cukup saja dibaca dan dihafalkan saja. Tidak perlu kita tahu isinya seperti apa, apalagi diamalkan. Karena kita tahu apabila diamalkan tentu saja nanti ada hal-hal yang bertentangan dengan negara. Nah, siap nggak kemudian kita melihat realitas seperti itu. Jadi seperti apa apabila di sini teman-teman pengaji ini memandang fenomena-fenomena yang terjadi di sosial seperti itu. Ini itu saja, terima kasih.
Itu Ar sempat Oke, dikirimkan pertanyaannya. Mas Momon, Oke, chatnya ada ya? Oh ya ada. Saya tak bagi materinya yang tadi ya, tak share ya. J. Tak share dulu materinya biar nggak lupa. Betul. Ya, nah, Kalau kita ingin saya coba pertanyaannya masih sampai dan lagi pertanyaan itu atas soal itu Mas, itu Mas Momon, suaranya kemersek. Coba diulang lagi. Ya, apa saya ingin mencoba menambahi atau mungkin jelas dari pertanyaan Mas Vincent karena itu aslinya tidak tidak muncul dari kalangan Islam saja, tapi juga ada sering muncul dari umat sendiri dengan kata berbeda gitu. Biasanya Quran itu disesuaikan itu. Quran itu harus disebutkan dari ini. Saya ingin ini dari yang itu buatnya disampaikan oleh hadir kalangan non Islam. Tapi dengan Mas Islam Momon, sendiri itu aslinya Mas mic jenengan dibenahi dulu. Mic jenengan kemersek. Coba dibenahi lagi. Coba, coba diulang lagi, coba. Coba dipakai Mas, mic-nya Mas. Coba Mas. Halo, halo, tes. Ya, coba pakai mic-nya tadi Mas. Kalau ini nggak dengar. Kurang jelas Mas, Mas Momon, mic jenengan. Meresek Mas. jelas Ayo goyang-goyang, coba. Tadi cetok tadi. Coba. halo halo tes tes Wis cetok. oke oke mungkin diulang ya atau tadi Jangan goyang-goyang. J. Nah, Tadi saya saya ulang atau udah selesai pertanyaannya. coba jenengan simpulkan dulu Mas. Oh ya, mungkin tadi kan pertanyaannya Mas Wicaksono itu hadir dari non Islam. Dia mengatakan Quran itu harus di apa namanya bahasanya semua kan apa Mas? Halo Mas. Kan ya, Quran itu harus disesuaikan dengan kondisi dari ini kita. Itu kan kalau dari Oke, nah eh, baik saya coba menanggapi langsung aja ya Mas Momon ya. Asia kan kalau dari kalangan istri juga gitu apa ya itu bersama yang bisa untuk apa untuk ya apa itu perlu disesuaikan dengan kondisi hari ini gitu. Lebih di kalangan liberal. Nah, mungkin Ustaz Baik Mas Momon. Mas Momon nanti bisa mendengarkan rekaman ya. Bahwa mic jenengan nggak jelas. Nggak apa-apa. Baik, begini ya tanggapan saya ya.
terkait dengan pendapat orang itu bukan hukum. Ya, terkait pendapat orang, terkait dengan apa ya, komentar-komentar orang di media sosial itu bukan hukum. Tapi itu fakta-fakta yang harus dihukumi. Makanya yang harus kita pahami dulu adalah tentang hukum Islam itu sendiri. Itu ya, pertama. Jadi kalau ada misalkan ini ya, ekstrimnya gini. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz. Jadi ada orang yang disebut ustadz, disebut kiai, tapi kemudian mengatakan begini, bunga bank itu nggak apa-apa kok, gitu. Yang penting apa bisa kita gunakan manfaatnya dengan baik, misalnya gitu. Jadi di situ ada kalimat bunga bank itu nggak apa-apa, itu kan. Sementara yang berpendapat kayak gitu itu dia gelarnya ustadz atau dia profesor, doktor, orang yang berilmu lah, bukan orang awam. Nah, ini bukan serta-merta statusnya menjadi hukum gitu ya. Lantaran yang mengatakan itu ustadz atau yang mengatakan itu orang berilmu. Ya, tapi itu statusnya hanya sebagai fakta ya. Yang itu kemudian harus dihukumi. Ya kan? Makanya apapun pendapat yang ada di sosmed itu ya jangan langsung kita telan ya. Tapi kita lihat itu sebagai fakta yang kemudian harus dihukumi ya. Dihukumi dengan apa? Ya dihukumi dengan hukum syariat gitu ya, yang dihukumi dengan apa? Dengan Al-Qur'an tadi sebagai sumber kebenaran. Nah, ada nggak di dalam Al-Qur'an yang menyinggung soal itu? Dan apa pernyataan di dalam Al-Qur'an soal itu? Itulah nanti akan menjadi ukuran bahwa apa yang dikatakan seseorang itu menjadi sesuatu yang benar atau yang salah. Jadi sekali lagi menurut saya ya Mas Wicak, bahwa apapun yang dikatakan orang itu adalah fakta yang harus dihukumi kembali, gitu ya, ditinjau kembali dari nas-nas Al-Qur'an, ada nggak yang terkait dengan pernyataan itu. Meskipun dia seorang ustadz, seorang profesor, seorang kiai misalnya, ketika dia pernyataannya itu bertentangan dengan sumber kebenaran Al-Qur'an, maka kita harus berani mengatakan bahwa itu salah. Atau jika memang benar, maka kita juga sah kemudian mendukungnya itu sebagai kebenaran. Jadi benar dan salah itu kemudian harus kita nilai dengan sumber yang qot'i, yaitu yang pasti. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Begitu ya. Nah, terkait dengan apa ya, bahwa tadi setelah secara singkat tak jelaskan bahwa Al-Qur'an itu wahyu Allah, kalamullah, yang isinya itu adalah petunjuk hidup, yang isinya itu adalah tentang cerita masa lalu, yang isinya itu adalah tentang yang gaib dan yang nyata. Ketika kita meyakini Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah dan wahyu Allah itu adalah sumber kebenaran yang mutlak, maka hal yang gaib dan yang nyata pun wajib kita yakini kebenarannya. Nah, ketika kita sudah memegang erat bahwa Al-Qur'an itu benar dan Al-Qur'an itu adalah wahyu, maka baik itu yang gaib maupun yang nyata, kita wajib percaya 100% isinya. Gak boleh kemudian ragu sedikit pun. Contoh misalnya tentang hal yang gaib. Al-Qur'an itu mengatakan bahwa nanti ada surga dan neraka. Kemudian ada emak-emak yang berceloteh, kayak pernah ke sana saja. Memang kamu sudah pernah lihat surga dan neraka? Nah, ini nggak ngerti bahasa iman. Berarti dia belum iman. Kan di awal sudah kita katakan bahwa Al-Qur'an itu benar, otomatis seluruh isinya itu benar. Maka apapun yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu, meskipun kita belum pernah membuktikan, belum pernah ke sana, bukan berarti nggak ada. Kenapa? Karena itu sumber kebenaran. Makanya yang gaib dan yang nyata pun kita yakini kebenarannya dengan seyakin-yakinnya. Nah, ketika apa yang sudah kita yakini, baik yang gaib dan yang nyata, baik itu yang masa lampau dan yang akan datang, gitu ya, maka
apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang oleh Al-Quran di dalamnya, maka kita wajib mengimaninya tanpa ragu sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam Islam kan kemudian kita diperintahkan untuk mengambil agama ini secara keseluruhan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara utuh, menyeluruh, paripurna. Jadi masuk ke dalam Islam itu seluruhnya, kafah, kabeh, semuanya. Tidak pilih-pilih. Jadi Al-Quran itu bukan kayak makanan prasmanan di meja. Kita hanya memilih yang kita suka. Yang tidak kita suka kemudian kita nggak makannya, gitu kan. Nah, kalau makanan itu boleh. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh gitu ya. Saya pilih ayat-ayat yang enak-enak aja lah. Saya nggak mau yang ayat jihad karena jihad nggak relevan. Kata siapa nggak relevan gitu ya. Itu berarti terkait hanya sekedar pemahaman aja gitu ya. Belum mendapatkan pemahaman yang pas terkait dengan jihad. Padahal di dalam jihad itu adalah ilmu amal fikih yang mulia dan itu nggak sembarangan jihad itu bisa dilakukan ya, termasuk perang itu ya. Ya, kita tahu perang yang paling sulit itu ya perang versi Islam. Karena perang versi Islam itu harus ada syaratnya kita itu berperang. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba kita nyerang orang kayak kelitih gitu ya. Tiba-tiba ngukur keberanian gitu ya di tengah jalan gitu membaca orang itu jihad kayaknya nggak bisa gitu ya. Jihad adalah aktivitas amal yang itu di dalam hukum fikihnya itu jelas ya. Bagaimana itu regulasinya dilakukan. Jadi sekali lagi dari pertanyaan dan pernyataan Mas Wicak tadi paling tidak saya bisa menyimpulkan bahwa sangat tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan ya sekarang ini kan kondisinya modern dan nggak kayak zaman dulu gitu ya. Sehingga ada hal-hal yang hari ini sudah nggak relevan. Nggak bisa. Karena sebenarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat untuk umatnya Nabi Muhammad dan itu berlaku secara universal. Nah, karena berlaku universal, maka dia nggak lekang oleh zaman. Ya, Al-Quran tidak akan pernah expired, ya, nggak sesuai ataupun sudah nggak masuk lagi di era zaman yang sekarang gitu nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Al-Quran itu adalah petunjuk hidup untuk menjalankan kehidupan ini. Sementara fakta dari hidup ini ya tetap sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith gitu ya, sampai Adam Selaon Seven gitu ya. Hingga hari ini hidup itu ya sama. Hidup itu ya isinya lahir, ya enggak. Terus kemudian besar, terus kemudian dewasa, menikah, punya anak, mati, terus anaknya melanjutkan kehidupannya gitu ya. Dan di dalam isi-isi kehidupan tadi itu ya ada bekerja, ada tidur, ada semuanya kayak gitu ya. Begitu juga sarana-sarana kebutuhan manusia. Zaman dulu ya butuh transportasi. Zaman dulu transportasi ketika belum ditemukan mesin ya transportasinya menggunakan binatang. Dan ketika sudah ditemukan mesin beralih ke mesin-mesin itu. Tapi kan kebutuhannya tetap sama untuk transportasi. Gitu kan? Apapun yang diciptakan manusia hari ini itu tidak mengubah kehidupan. Dia hanya mengubah bentuk-bentuk sarana kehidupan saja. Tapi inti hidup itu tetap. Makanya karena inti hidup itu tetap, maka Al-Quran itu akan selalu relevan. Karena Al-Quran itu menghukumi tentang hidup. Ya, bukan perubahan alat-alat kemajuan teknologi gitu ya. Jadi sangat nggak benar kalau orang mengatakan hari ini nggak butuh petunjuk, nggak butuh Al-Quran untuk menjalaninya karena manusia sudah maju, sudah modern dan manusia bisa berpikir terbuka, luas, ilmu itu ada di mana-mana sehingga kita nggak butuh lagi Al-Quran. Nggak bisa begitu. Karena untuk sifatnya yang goib-goib saja,
manusia itu nggak bisa menjangkaunya. Ya enggak. Yang gaib itu kan sesuatu yang masa lalu, terus sesuatu yang tersembunyi, terhalang, dan sesuatu yang akan datang. Ya, teknologi mana yang bisa menjangkau akhirat? Nggak ada. Teknologi mana yang bisa menjangkau surga dan neraka? Nggak ada. Ya. Sementara ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, ya, sebagai petunjuk hidup yang benar, kita yakini sebagai keimanan kita, maka isinya, informasinya kayak apapun, maka itu adalah kebenaran. Ya. Dan kebenaran itulah yang nanti akan menghantarkan kita bahagia di dunia dan selepas dunia. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah ada informasi dan kita nggak mungkin merubah, menolak, atau merelatifkan informasi itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi secara logika, ya secara berpikir bahwa Al-Quran itu benar dan Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Dan Al-Quran itu isinya juga ada perintah dan larangan. Jadi kita sudah ketika meyakini itu sebagai sumber kebenaran, maka kita sudah tidak bisa sebenarnya menolak lagi ya akan adanya Al-Quran. Makanya kita di sini sangat terikat. Ya, mau dilaksanakan atau tidak, hukum itu sudah berjalan buat kita. Nah, oleh karena itu kita harus membuka ulang ini ya, membuka ulang blueprint hidup berupa Al-Quran ini dibuka ulang, gitu ya. Jangan sampai kita sudah mengaku canggih, sudah mengaku apa ya, sudah menguasai teknologi sedemikian rupa sehingga kita nggak butuh petunjuk itu karena kita sudah bisa berjalan sendiri, nggak bisa. Teknologi yang diciptakan manusia itu kecanggihan hanya ukuran manusia, yang dibaliknya itu ya sangat lemah. Ya semakin canggih teknologi ya itu sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena mesin itu diciptakan manusia yang memang memiliki keterbatasan. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Ya, Allah menguasai hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Begitu Mas Momon, mungkin apa yang bisa saya berikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dan pernyataan Mas Wicak tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ar. Mungkin suara saya jelas ya. Jelas. Maaf tadi mungkin ada kendala di sound saya. Ya. Oke, tadi dari pertanyaan Mas Wicak sudah dijawab oleh Ustadz Aroman. Monggo Mas Alfi, langsung saja. Sudah cukup jelas, Mas. Oh, udah ya? Tidak perlu. Ya. Oh, nje, siap. Oh iya, makasih Mas Alfi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya ini. Saya kan baru nongol kali ini, sehingga saya belum kenal ini. Mas Wicak ini background-nya apa ya? Background-nya buruh. Kalau Mas Wicak ini domisili di mana ini, Mas Wicak? Domisili Gampeng Sleman. Oh, alah. Wong Jogja toh. Semoga bisa Ya. kopi darat ya, Mas. Oke, Mas. Kayaknya kita juga perlu ketemu nih, Mas. Iya. Nah, membahas agenda akhir tahun, kayaknya kita bisa baca puisi bersama nih, offline. Iya. Boleh. Kapan-kapan nanti kita kopi darat ya, Mas ya. Siap. Kan lebih santai kalau ketemu langsung bisa ngopi-ngopi ya. Dulu kita juga udah menggelar baca puisi bersama, Mas, tapi offline ya. 2 tahun yang lalu sebelum COVID kalau nggak salah itu. Lagu lama apa itu lupa aku temanya itu malah. Saya juga lupa. Oh. Itu Tahun masih baru ada lagu lama. tahun baru lagu lama. Itu ada buku kumpulan puisi juga tuh, Mas. Nah, mungkin nanti kita bisa baca lagi di akhir tahun. Mungkin kita Boleh. bisa Boleh. kopdar. Ya. Oke, begitu. Mungkin ada lagi. Ini ada Bu Johana yang gabung. Monggo mungkin dari Bu Johana bisa bertanya mungkin kalau ada pertanyaan. Afwan Ustadz baru gabung tadi ada tamu. Baru gabung. Ya, Iya. nggak apa-apa. Nggak apa, siap. Punten. Kalau Mas Alwi ini minat seninya apa ya, Mas Alwi? Alwi kok Alwi. Mas Kalau Alwi. saya puisi sih, Ustaz.
Oh ya 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 ya. Sip sip sip. Nanti bisa bisa gabung ya Ya. dengan Mas Momon, Mas Pai itu yang sastrawan. Oke, Jih. Sekali lagi mungkin kalau ada, mungkin Mas Wicaksono mungkin menyambung pertanyaan. Ya, ya, cukup karena isu-isu Oke, kontemporer ini kan cukup banyak yang mengenai oke, AGM karena memang oke, siap, siap. satu seolah-olah sedang pojok lagi umat Islam dan memang kemudian tidak seolah-olah seperti tidak diberikan hak jawab dan hak jawab diberikan kepada justru kepada orang-orang yang memang jawabannya itu adalah jawaban-jawaban yang uh, kalau saya pikir itu hanya berbekal dengan perasaan ya kemudian dijawab menggunakan struktur karena kan apabila apa namanya dimensinya adalah dimensi ketaatan dan memang tidak serta merta kemudian jawaban-jawaban yang diberikan harus memuaskan akal. Nah, itu yang kemudian mungkin yang saya tangkap seperti itu. Jawaban yang kemudian harus kemudian memuaskan akal, harus kemudian serta merta bisa menjawab apa yang kemudian menjadi isu atau apa yang menjadi pertanyaan. Namun kemudian lupa bahwa ada hal yang dimensi ketaatan di sini ya, tidak serta merta kita kemudian bisa akal kita langsung puas dengan jawaban. Sedikit saya sampaikan itu. Oh ya, terima kasih Mas Wicaksono. Itu mungkin pertemuan kita sore hari ini ya. Tapi sebelum tutup, mungkin dari Ustadz Aruman ada yang perlu disampaikan untuk closing Baik, statement. terima kasih Mas Momon. Jadi apa ya? Ini soal sikap kemudian ya. Bukan sikap ya, tapi apa ya? Prasangka baik. Jadi terhadap Al-Qur'an perintahnya itu baik itu yang diperintahkan untuk dijalankan maupun yang dilarang, kita harus membawa prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang dilarang dan apapun yang diperintahkan itu akan membawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita berprasangka baik ketika kita ke dokter, ya. Kalau kita ke dokter itu kalau kita rasa-rasa itu nggak ada enaknya loh. Pertama ya kita mau periksa nih, dokter saya mau periksa nih gitu. Sakit apa? Silahkan buka mulut dibuka terus disenteri gitu ya. Julurkan lidah, kita manut aja gitu ya. Disuruh mangap, julurkan lidah itu manut aja. Kenapa? Karena kita sejak awal ke dokter itu sudah membawa prasangka baik. Bahwa apapun yang diperintahkan dokter itu pasti untuk kebaikan kita. Makanya disuruh melet, mau melet. Nah setelah melet, didiagnosa, oh bapak ini kemungkinan sakit ini. Terus nanti obatnya ini. Obatnya ini, nanti diminum 3 kali dalam sehari. Nah setelah kita minum, obatnya itu nggak ada yang manis, pahit kabeh dan mahal. Kalau permen segitu kan paling ya 500 perak ya enggak. Tapi kalau obat satu emplek itu bisa mahal sekali gitu ya. Artinya apa? Sudahlah disuruh-suruh, kemudian apa ya dikasih obat, obatnya enggak ada yang manis, disuruh beli lagi gitu ya. Tapi kita manut-manut aja ya enggak. Kita mentaati itu, diminum 3 kali, enggak ada yang kemudian udah tak minum sekali aja biar cepat sembuh kan enggak gitu. Kita taat ya, aturan-aturan itu kita taati dari dokter. Ya padahal dokter itu bisa juga salah ya enggak. Itu saja kalau kita membawa prasangka baik kepada dokter, apapun yang disuruh terhadap kita, ya kita manut. Ya kita happy-happy aja. Kita kenapa? Demi kesembuhan gitu ya. Makanya demi kesembuhan itulah kita membawa prasangka baik kepada dokter. Apapun yang disuruh, apapun yang diperintah, kita taati. Nah, seharusnya prasangka seperti ini kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang. Kadang yang dilarang memang enak-enak kata Bang Roma. Ya enggak, tapi percayalah ini demi kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi teman-teman jangan apa ya, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti grup ini sebagai apa yang saya katakan di awal, ini adalah kolam bersih yang akan menjaga kebersihan kita bersama, menjaga kebaikan kita bersama ya tentunya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga suatu saat ya memang harapan saya bisa kopi darat, bisa kumpul, ngopi-ngopi, diskusi lebih cair, lebih santai
di Kopi Darat. Ya, mungkin nanti saya setuju itu Mas Momon di akhir tahun atau awal tahun gitu ya. Kita bisa Kopi Darat Siap. untuk bisa diskusi lebih santai. Matur nuwun. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Aruman yang telah memberikan materi di ngajeni keempat, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di pekan depan atau Kamis sore depan yang kelima, dan semoga yang hadir tidak bosan-bosan ya, dan insya Allah ini bermanfaat, dan manfaatnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat, amin. Oke, cukup sekian pertemuan pada sore hari ini ngajeni keempat. Sekali lagi harapannya dapat diterima dengan baik. Nanti insya Allah akan kami rekam dan akan kami share di grup agar yang tadi terlambat atau yang belum bisa ikut nanti bisa menyaksikan di via rekaman. Oke, gitu dari saya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.